Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Farhan Maulana dari kelas 12 MIPA 5. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas politik, hukum, sosial budaya, dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie, atau lebih dikenal dengan sebutan B.J. Habibie, adalah Presiden ketiga Indonesia. Ia menjabat dari 1 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Karir politik B.J. Habibie sudah dimulai sejak dirinya kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai dengan Maret tahun 1998. Setelah itu, ia menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7, dan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, Presiden Soeharto menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah salah satu masa kepresidenan yang paling pendek. Walaupun begitu, hal tersebut tidak menutupi perkembangan yang terjadi di masa ini. Pada masa ini, banyak sekali perkembangan yang terjadi di Indonesia. Contoh dari perkembangan di Indonesia yang terjadi pada masa ini, di antara lain seperti pemilu yang dilaksanakan secara bebas, bangsa Indonesia yang menjadi lebih demokratis, dan masih banyak lagi perkembangan lainnya yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah politik di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang pertama yaitu politik. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, banyak perkembangan yang terjadi di bidang politik. Walaupun masa pemerintahannya yang hanya sebentar, tapi perkembangan yang dicetuskan di masa ini sangat berpengaruh dan masih digunakan hingga saat ini. Politik di masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama yaitu adalah pemilu yang bersifat bebas dan lebih demokratis. Pada masa ini, Presiden Habibie memberlakukan kebebasan pemilu bagi Indonesia, khususnya yaitu di bidang partai politik. Pada masa pemerintahan sebelumnya, hanya beberapa partai politik saja yang boleh berpartisipasi dalam pemilu. Tetapi, pada masa pemerintahan ini, ada lebih dari 40 partai politik yang dapat berpartisipasi dalam pemilu. Yang kedua, yaitu adalah diberlakukannya otonomi daerah yang lebih baik. Pada masa pemerintahan sebelumnya, otonomi daerah tidak berjalan dengan lancar. Hal tersebut mengakibatkan daerah-daerah yang ada di Indonesia tidak bisa mengatur daerahnya sendiri dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah yang merata. Pada masa ini, Presiden Habibie sudah memberlakukan otonomi daerah yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, yaitu adalah penetapan masa jabatan Presiden. Jika pada masa sebelumnya Presiden tidak memiliki masa jabatan dan dapat menjabat selama yang ia mau, pada masa ini Presiden memilih waktu dan jabatan. Dan pada masa pemerintahan ini, juga Presiden Habibie menetapkan bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode. Yang selanjutnya yaitu adalah hukum di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Hukum. Pada masa pemerintahan sebelumnya, banyak sekali penyimpangan hukum yang terjadi di Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Presiden Habibie melahirkan undang-undang sebanyak 68 dalam 16 bulan. Hal tersebut dilakukan oleh beliau sebagai upaya untuk memperbaiki sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, ini ada dampak positif yang bisa diambil dari masa pemerintahan ini di bidang hukum. Yang pertama yaitu kebebasan pers. Pada masa ini, Presiden Habibie mengubah hukum di mana pers diberi kebebasan. Dampak dari perubahan ini sangat dirasakan, yaitu dikarenakan jumlah media cetak dan saluran radio yang berada di Indonesia bertambah dan berkembang secara pesat. Selanjutnya yaitu adalah kebebasan berpendapat. Pada masa pemerintahannya, Presiden Habibie membuat sebuah hukum yang membebaskan masyarakat untuk berpendapat. Nah, hukum itu yaitu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah HAM yang ada di Indonesia. Untuk ini, Presiden Habibie membuat Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan. Nah, komisi itu dibentuk untuk mengatasi masalah HAM yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu sosial budaya di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Sosial budaya. Pada masa pemerintahannya, Presiden Habibie memfokuskan pemerintahannya di perbaikan bidang sosial budaya yang disebabkan oleh krisis sosial ekonomi.
Dalam upayanya tersebut, untuk memperbaiki masalah itu, beliau melaksanakan program jaringan pengamanan sosial. Program itu bertujuan untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat Indonesia. Nah, adapun program-program lainnya yang diimplementasikannya yaitu adalah yang pertama itu beras subsidi untuk masyarakat. Yang kedua, dana untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera. Dan yang ketiga yaitu adalah program jaringan penyelamatan sosial. Selanjutnya adalah ekonomi di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Ekonomi. Pada masa pemerintahan sebelumnya terjadi krisis ekonomi yang sangat parah. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, ia bertujuan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Pada masa pemerintahannya, tujuan utama dari reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Habibie adalah memperbaiki dan mengembangkan perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, reformasi ekonomi Presiden Habibie itu melaksanakan reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi ini mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama yaitu adalah merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua yaitu memperkuat basis sektor real ekonomi. Dan yang ketiga yaitu menyediakan jaringan pengamanan sosial bagi mereka yang menderita akibat krisis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.